Oke, teman-teman. PPT-nya kelihatan? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Oke, langsung aja nih ya kita mulai. Buat yang belum paham atau nanti di tengah-tengah ada yang masih kurang ngerti, kalian bisa langsung tanyain aja ya. Oke. Sekarang kita belajar geografi bab ke-8 yaitu membahas tentang sumber daya alam. Nah, di sumber daya alam ini termasuk salah satu tema atau bab yang sering muncul juga nih di UTBK. Gitu. Jadi aku harap kalian simak sampai akhir ya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, intinya sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang mempunyai manfaatnya nih untuk kebutuhan manusia. Nah, sementara merujuk pada kamus Cambridge, sumber daya alam adalah sesuatu seperti galian tambang, hutan, dan kekayaan alam lain di suatu tempat yang dapat dimanfaatkan manusia. Sampai sini aman? Aman, Kak. Aman, Kak. Oke, kita lanjut ya. Ini dari pengertian nih, dari dasarnya dulu. Kalau pengertiannya udah paham, pasti ke belakang-belakangnya juga bakal paham. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua adalah jenis-jenis dari sumber daya alam. Jenis sumber daya alam ini kita bedakan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan bagian yang dapat dimanfaatkannya. Ingat ya, kata kuncinya adalah dimanfaatkan. Yang pertama, isinya adalah sumber daya alam materi, yaitu dimanfaatkan materinya, misalnya besi dibuat menjadi kerangka beton, sehingga dari kerangka beton itu akan dijadikan sebagai peralatan rumah tangga. Nah, yang kedua adalah sumber daya alam hayati. Jadi sumber daya alam yang berupa makhluk hidup nih, contohnya manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Yang ketiga adalah sumber daya alam energi. Sumber ini digunakan dengan memanfaatkan potensinya sebagai energi. Contohnya minyak bumi, gas bumi, air terjun, dan juga sinar matahari. Kita lanjut ke jenis sumber daya alam berdasarkan bagian yang dapat dimanfaatkan. Yang keempat adalah sumber daya alam ruang. Jadi sumber daya alam ruang ini adalah tempat yang diperlukan manusia dalam hidupnya. Contohnya tanah, karena tanah itu adalah tempat manusia untuk tinggal. Yang kelima adalah sumber daya alam waktu, tentang bagaimana pemanfaatan waktu yang tepat dalam mengolah sumber daya yang ada. Contohnya, misal waktu menanam padi itu yang efektif adalah pada saat musim hujan, dan saat pagi hari kita itu cocoknya untuk berkegiatan, tapi saat malam hari kita cocoknya itu untuk beristirahat. Nah, ini jadi sumber daya alam yang pertama. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Atau kita lanjut nih? Oke, kita lanjut ya. Yang kedua adalah jenis sumber daya alam berdasarkan pembentukannya. Ini udah familiar ya pasti di telinga kita semua, yaitu adalah sumber daya alam yang terbarukan dan juga tidak terbarukan. Kalau sumber daya alam yang terbarukan, itu sumber daya ini dapat diperbaharui dan dapat dibudidayakan sehingga tidak terbatas. Contohnya misalkan flora dan juga fauna atau hewan dan juga tumbuhan. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang berarti sumber daya alam ini tidak dapat diperbaharui, dibentuk sangat lambat, dan cadangannya pun terbatas. Misalnya, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan bakar lainnya. Sampai sini aman? Aman, Kak. Aman. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke persebaran sumber daya alam. Persebaran sumber daya alam ini ada dua macam nih. Ada perairan dan juga ada daratan. Yang pertama adalah kita bahas dulu persebaran sumber daya alam perairan.
Kita telah mengetahui ada berbagai jenis sumber daya alam yang tersebar di banyak tempat. Sekarang kita bakal bahas sumber daya alam yang ada di wilayah perairan terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara maritim, di mana sebagian besarnya adalah laut. Yang pertama adalah perikanan. Biasanya, adanya perikanan ini dipengaruhi oleh suhu dan juga kedalaman laut. Selain itu, berdasarkan kedalaman laut, ikan banyak berkumpul di laut dangkal. Jadi, laut dangkal itu adalah laut yang berkisar pada 0 sampai 200 meter. Nah, ini kira-kira di sini. Jadi ini adalah biasanya ikan itu adanya di laut dangkal, jadi ada di sekitar sini. Sampai sini aman? Aman, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang kedua adalah sumber daya alam perairan juga, tapi bagian kekayaan pesisir. Jadi, kekayaan pesisir ini berada di 12 mil dari garis pantai, di mana proses sumber dayanya masih dipengaruhi oleh daratan. Contohnya terumbu karang dan juga mangrove. Jadi adanya kekayaan pesisir itu adanya di 12 mil. Jadi masih ada di daratan. Nah, terus yang ketiga adalah pariwisata atau panorama indah di pantai. Hal ini biasanya dikembangkan sebagai pariwisata pantai atau biasa dinamakan sebagai wisata bahari. Nah, yang keempat adalah energi dan juga pertambangan. Dalam hal energi air laut bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga gelombang air laut atau PLTGL. Dalam hal pertambangan seperti mineral, gas bumi, terdapat pada di bawah laut, seperti minyak bumi dan gas alam yang terdapat pada endapan cekungan tersier dan juga menjadi penghasil garam. Jadi, energi dan pertambangan atau bisa kita manfaatkan sebagai PLTGL itu adanya di dasar laut nih. Contohnya seperti minyak bumi dan juga gas alam. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oh ya, teman-teman kalau misalkan suara aku kecepatan, kalian bisa ini aja ya di chat, bisa tegur di chat. Oke. Nah, sekarang yang kedua adalah persebaran sumber daya alam di daratan. Kalau tadi yang wilayah perairan, sekarang kita gantian nih bahas sumber daya alam yang tersebar di daratan. Meskipun Indonesia didominasi oleh lautan, sebaran sumber daya alam atau SDA di daratan juga nggak kalah banyak. Contohnya nih, yang pertama, ada bagian pertanian. Indonesia terkenal dengan negara agraris. Kenapa? Karena karakteristik tanah Indonesia cocok untuk bidang agraria. Contohnya, ladang, sawah irigasi, dan sawah tanda hujan. Kebun atau pertanian industri juga bisa menjadi lahan pertanian. Selain faktor fisik, faktor teknik juga perlu diperhatikan dalam pertanian. Contohnya, rotasi tanaman. Nah, yang kedua adalah peternakan nih, di mana usaha ternak itu dibagi menjadi 3, yaitu ada hewan ternak besar seperti sapi, kuda, kerbau, ada hewan kecil, kambing dan juga domba, ada unggas yaitu itik, ayam dan lain-lain. Contohnya di Jawa Barat nih, banyak peternakan itik, di Sulawesi Selatan banyak peternakan kerbau, dan di Nusa Tenggara itu banyak peternakan kuda. Ini adalah persebaran sumber daya alam daratan. Jadi kalau pertanian itu banyak sekali yang namanya lahan-lahan pertanian seperti sawah, ladang, dan lain-lain. Kalau di peternakan, ini banyak-banyak hewan ternak ya. Nah, yang ketiga adalah kehutanan. Sebagai negara dengan iklim tropis, dengan curah hujan yang tinggi, oleh karena itu Indonesia cocok nih ditumbuhin hutan hujan tropis yang berguna sebagai paru-paru dunia dan juga ekspor kayu. Nah, yang keempat adalah pertambangan. Tidak hanya di wilayah perairan, pertambangan juga ada di wilayah daratan. Contohnya, sisa tumbuhan dan hewan yang mati. Jadi yang mati itu kan kemudian terkubur nih di dalam tanah, sehingga membentuk batuan dan menghasilkan minyak bumi. Yang kelima adalah pariwisata. Indonesia sangat kaya dengan kenampakan alam seperti pegunungan, lembah, air terjun, dan lain-lain. Nah, sehingga penampakan-kenampakan itu bisa dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Yang kalau di daratan, dia tadi tempat pariwisatanya itu ada di daerah pegunungan, lembah, dan air terjun. Kalau misalkan di daerah laut, itu disebutnya wisata bahari. Nah, yang keenam adalah perikanan darat, atau biasa disebut sebagai perikanan air tawar. Nah, biasanya penangkapannya ini bisa dilakukan di sungai, rawa, waduk, dan lain-lain. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman?
Oke. Sampai sini ada yang mau Cukup, Kak. ditanya? Cukup, Kak. Cukup. Oke, kita lanjut ya. Nah, di bagian bahan galian ini sering muncul nih di soal-soal TO dan juga UTBK. Yang pertama adalah klasifikasi bahan galian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980. Nah, bahan galian ini dibedakan menjadi 3 golongan nih. Ada golongan A, B, dan juga C. Kalau golongan A itu biasanya seringkali disebut sebagai golongan galian yang strategis. Kalau A itu strategis. Contohnya nih, misalkan minyak bumi, tembaga, besi, dan juga nikel. Jadi bahan galian strategis ini adalah bahan galian yang penting untuk mempertahankan keamanan negara dan untuk menjamin perekonomian negara. Nah, kalau yang golongan B atau biasa disebut sebagai golongan bahan galian vital, itu contohnya adalah emas, perak, seng, dan juga batu bara. Biasanya bahan galian ini tuh penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Gitu. Golongan yang terakhir adalah golongan C, biasa disebut sebagai bahan galian industri. Contohnya seperti pasir, kerikil, marmer, dan juga tanah. Nah, biasanya kalau bahan galian industri ini untuk usaha penambangan nih, seperti namanya ya, untuk penambangan industri. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Kata kuncinya adalah kalau golongan A ini adalah galian strategis, golongan B ini vital, golongan C ini industri. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kamu nanya. Ya, silakan. Itu biasanya soal UTBK-nya itu kayak gimana kalau materinya yang golongan-golongan ini? Oke. Waktu itu aku pernah TO di NF. Nah, soal-soalnya itu biasanya dari contohnya dulu nih, misalkan emas, perak, dan juga batu permata itu biasanya berada di golongan berapa. Jadi lebih ke contoh-contohnya gitu. Dan yang ditanya itu golongan berapanya gitu. Makasih, Kak. Ya. Kita lanjut ya, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Lanjut, Kak. Lanjut. Nah, ini adalah peta persebaran bahan galian. Nah, ini misalkan ya, biji besi nih. Biji besi ini ada di Cilacap dan lain sebagainya. Ini gak usah kalian hafalin, tapi yang penting kalian tahu nih tanda-tandanya ini berarti keterangannya ada di sini. Gitu. Lanjut dulu ya. Nah, persebaran bahan galian yang paling sering muncul adalah 5 persebaran ini nih. Yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi itu berada di Pulau Jawa atau lebih tepatnya tuh ada di Cirebon, Sumatera Selatan, Riau, Pulau Kalimantan, dan juga Papua Barat. Kalau gas alam itu adanya di Aceh. Kalau batu bara itu ada di Pulau Sumatera Barat atau lebih tepatnya di Jambi. Terus kemudian bahan galian yang keempat adalah tembaga. Contohnya itu ada di Jawa Tengah atau Wonogiri, dan kemudian Sulawesi. Yang kelima adalah emas. Contohnya ada di Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, dan juga Aceh atau Melabu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bumbu pempek, Oke, kita lanjut aja dulu ya. Untuk yang belum bisa join, mungkin nanti bakal di-admit sama. Dia bodas, itu masih penggaris. asam. Pakai dah itu juga. Cuma nggak banyak tuh ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ke prinsip ekoefisiensi. Di kehidupan kita sebagai manusia, baik individu maupun kelompok, kita pasti sangat membutuhkan sumber daya alam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengelola sumber daya alam secara efisien. Untuk itu dikenallah nih yang namanya prinsip ekoefisiensi. Prinsip ekoefisiensi adalah prinsip yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara efisiensi ekonomi dengan efisiensi ekologi atau lingkungan, sehingga meminimalisir limbah yang terbuang, supaya bahan yang diambil itu dapat digunakan secara menyeluruh. Prinsip-prinsip dari ekoefisiensi itu ada 4 nih. Yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua adalah minimalisasi penggunaan bahan baku. Yang ketiga adalah mengurangi limbah berbahaya ke lingkungan. Yang keempat adalah menghasilkan produk yang bisa didaur ulang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup, Kak. Lanjut, Kak. Oke.
Oke, sekarang kita langsung ke latihan soal nih. Karena sumber daya alam ini materinya banyak, cuman soal-soal ini maksudnya materi dari sumber daya alam ini sedikit, tapi kalau untuk soal ini lumayan banyak. Nah, soal yang pertama nih. Sebaran sumber daya alam di Indonesia sangat beragam dan dapat mempengaruhi kesejahteraan penduduknya. Akan tetapi, terkadang wilayah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang lebih tinggi justru kesejahteraan penduduknya rendah karena tidak dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alamnya. Salah satu solusi yang tepat untuk menangani permasalahan tersebut adalah ini soal pernah keluar di SBMPTN tahun 2018. Kira-kira ada yang tahu nggak nih jawabannya apa? Oke. Benar banget, jawabannya adalah yang E. Kita ke pembahasan ya. Jadi, sumber daya alam yang berlimpah di suatu daerah sebenarnya dapat dioptimalkan pemanfaatannya, sehingga bisa digunakan untuk peningkatan kesejahteraan penduduk. Namun, untuk dapat memanfaatkan SDA yang ada secara efektif dan juga efisien, itu pasti diperlukan kemampuan dan juga teknologi untuk pengolahannya. Daerah dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah tidak akan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki, sehingga penduduk dari daerah lain akhirnya akan memanfaatkannya. Oleh karena itu, solusi yang paling tepat adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya yang ada di wilayah tersebut agar dapat berinovasi dan berpikir kreatif dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Jadi jawaban nomor 1 yang benar adalah yang E, yaitu memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang ada. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Oke, Kak. Soal nomor 2. Sumber daya alam yang ada di bumi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Akan tetapi, terdapat sumber daya alam yang akan habis bila digunakan atau dimanfaatkan secara terus-menerus. Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah, ini soal pernah keluar di SBMPTN 2018. Kira-kira dia tahu nggak jawabannya apa? Mungkin. Yang D. Oke. D, Kak. D. Oke. Wah, beragam ya jawabannya. Yang D, Kak. A, Oke. D. Oke, ada yang mau jawab lagi? Kira-kira apa nih? Ya udah, kalau gitu kita langsung ke pembahasan aja ya, karena beda-beda nih jawabannya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang pembangunan berkelanjutan. Kenapa? Karena pembangunan berkelanjutan itu adalah pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Nah, pembangunan berkelanjutan ini harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan itu tetap terjaga. Konsep pembangunan berkelanjutan tentunya dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi habisnya berbagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga dalam pemanfaatannya akan selalu mempertimbangkan kelangsungan generasi yang akan datang dan tidak melakukan eksploitasi berlebihan pada sumber daya alam yang hanya akan digunakan di masa sekarang. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Gitu. Jadi sumber daya alam yang ada di bumi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia ini biar tidak akan habis. Kita harus yang namanya menerapkan pembangunan berkelanjutan. Jadi pembangunannya itu tidak dilakukan secara terus-menerus nih, sehingga terjadi yang namanya eksploitasi gitu. Jadi kita solusinya adalah menerapkan pembangunan berkelanjutan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Enggak, Kak. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 3 nih, bahan logam tambang yang digunakan sebagai sumber bahan nuklir adalah, ini pernah keluar di soal SBMPTN tahun 2016. Kira-kira ada yang tahu nggak? Tapi kayaknya aku nggak pernah nyinggung ini di materi sebelumnya, jadi ada yang tahu nggak nih kira-kira? Pengetahuan kalian aja. Salah juga nggak apa-apa. B. Oke, ada yang B. Yang D, Kak. B, Kak. Oke, beragam ya. Oke, kita langsung ke pembahasan aja. Jadi bahan bakar nuklir itu dia pengisinya adalah
dari bahan uranium dan juga plutonium gitu. Jadi bahan bakar nuklir ini biasanya digunakan untuk pengelolaan PLTN dan juga senjata nuklir. Jadi jawaban yang benar adalah opsi yang D, yaitu uranium. Jadi pokoknya kalian kalau misalkan untuk materi sumber daya alam ini, kalian harus sering baca-baca di YouTube atau nonton di YouTube bisa, terus baca-baca di jurnal-jurnal atau bahkan blog-blog di Instagram, maksudnya di Google juga bisa. Gitu. Oke, soal nomor 4. Ini adalah soal SBMPTN tahun 2017. Jalur pegunungan lipatan yang terdapat di sebelah utara jalur gunung api di Pulau Jawa mempunyai potensi tambang, kira-kira apa nih? Yang D, Kak. D. Yang D. Ada lagi yang mau jawab opsi lain? Atau D semua nih? Oke. Ada yang mau jawab lagi nggak nih? Atau tetap D atau mau ganti opsi? Bahas aja, Kak. Oke. Kita bahas ya. Indonesia dilalui oleh jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan juga Mediterania. Sirkum ini membentuk pegunungan lipatan yang menjadi daerah perangkap. Tekanan dan panas bumi akan mengakibatkan batuan lumpur yang terperangkap mulai mengeluarkan minyak kental dan juga pekat. Semakin dalam batuan terperangkap di perut bumi, minyak dan gas bumi dihasilkan akan semakin banyak. Salah satu contoh wilayah jalur pegunungan lipatan Sirkum yaitu terdapat di sebelah utara jalur gunung api di Pulau Jawa, di mana wilayah ini mempunyai potensi tambang minyak dan juga gas bumi. Jadi jawaban yang benar di soal nomor 4 adalah yang D, yaitu minyak dan juga gas bumi. Lanjut ke soal nomor 5, ini adalah soal SMAP UI tahun 2017. Soalnya adalah kecenderungan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali harus dicegah agar sumber daya alam tetap lestari, yaitu dengan cara kira-kira mana nih jawaban yang tepat. Yang pertama, kalau ada soal kayak gini, kita lihat dulu nomor satunya nih. Misalkan nomor satunya benar, berarti jawaban yang benar adalah yang A, B, dan juga E. Berarti opsi C dan opsi D kita eliminasi. Gitu. Begitupun seterusnya. Kira-kira ada yang tahu nggak nih soal nomor 5 jawabannya apa? D. Oke, ada yang jawab D. B. Oke, ada yang jawab B juga nih. Oke, langsung kita bahas aja ya. Jadi, dari soal nomor 5 ini, pembahasannya adalah yang pertama. Di opsi yang pertama, yaitu menggunakan sumber daya secara efektif dan juga efisien. Ini merupakan salah satu upaya yang dapat menjaga sumber daya alam itu tetap lestari. Ya, berarti opsi yang pertama benar nih. Berarti jawaban yang benar, yang kemungkinan benar adalah yang opsi A, B, dan juga opsi E. Berarti opsi C dan opsi D kita eliminasi ya. Oke, lanjut ke opsi nomor 2. Memotong mata rantai supply dan juga demand. Nah, kalau memotong mata rantai supply dan juga demand, itu dia tidak ada kaitannya nih dengan melestarikan sumber daya alam. Tapi dia itu berkaitan dengan jumlah distributor. Jadi yang opsi 2 itu adalah salah. Berarti jawaban yang kira-kira opsi yang mendekati benar adalah opsi B dan juga opsi B doang ya yang benar ya. Berarti jawabannya adalah yang B1 dan juga 3. Karena kita lihat ke opsi yang 3 yaitu menggali dan menyiapkan sumber daya alternatif. Ini merupakan upaya supaya sumber daya alam itu tetap lestari dan juga terjaga. Yang keempat adalah menginventarisasi sumber daya yang ada dengan SIG dan juga PJ. PJ ini adalah penginderaan jauh. Kalau SIG dan PJ ini dia berkaitan dengan data atau biasanya itu kegiatan merekam seperti peta tadi yang udah aku jelasin. Nah itu dia tapi tidak termasuk ke pelestarian sumber daya alam secara langsung. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, yaitu 1 dan juga 3. Soal selanjutnya, nomor 6. Ini adalah soal SBMPTN tahun 2018. Sumber energi biomasa biasa dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat pedesaan. Karena kenapa nih? Opsi yang mana nih? Oke. Ada lagi yang mau jawab? C. Oke.
ada C, ada B. Oke, kita langsung. Oke, kita keep ya. Kita langsung bahas dulu nih. Nah, jadi sumber energi biomasa itu diperoleh dari sampah organik yang dapat berasal dari sisa tanaman, budidaya seperti hewan ternak, dan bahan organik lainnya. Di desa, dengan kegiatan pertanian, masyarakat memiliki sangat banyak bahan untuk dijadikan sumber energi biomasa. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, karena ketersediaan bahan dari energi biomasa ini melimpah. Gitu. Kenapa melimpah? Karena di desa ini kan banyak pertanian nih, banyak menggunakan pupuk dan juga kotoran hewan. Makanya di pedesaan itu sumber energi biomasanya sangat banyak karena bahannya pun melimpah gitu. Paham sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Paham, Kak. Paham. Oke, kita langsung ke soal nomor 7. Berdasarkan kondisi geografisnya, sumber daya alam tambang yang paling sesuai dikembangkan di daerah Maros, Sulawesi Selatan adalah, ini soal SIMAK UI tahun 2019. Kira-kira apa nih jawaban yang benar? Kira-kira apa nih? Yuk jawab aja. Oke, ada yang jawab Batu Gamping. Oke. Biji besi. Oh, ada yang jawab biji besi juga nih. Oke. Kita langsung ke pembahasan aja ya. Nah, jadi bahan tambang yang ada di Maros dan juga Sulawesi Selatan itu ada 4 nih. Ada lempung, yaitu lempung yang berbentuknya warna merah, hitam, dan juga abu-abu. Terus ada batu gamping atau kapur. Terus yang ketiga ada marmer, dan yang keempat ada pasir kuarsa. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, batu gamping, benar. Oke, soal nomor 8. Ini ada ini keluar di soal SBMPTN tahun 2018. Soalnya adalah faktor utama yang mendorong Indonesia mengembangkan energi alternatif untuk mencukupi kebutuhan energi nasional adalah kira-kira apa nih? Oh ya, kalau misalkan untuk soal-soal SBMPTN, antara jawaban dan juga soalnya itu biasanya saling berkaitan nih. Jadi gampang tinggal kalian ngelihat, oh ini nih jawabannya, dan ini sama nih sama kayak pertanyaannya, berarti ini jawabannya gitu. Kira-kira apa nih? Tadi udah aku kasih clue nih. Oke, Kak. Oke, ada jawab E. Oke, ada yang Kak. Oke, langsung kita bahas ya. Nah, Indonesia harus segera mengembangkan energi alternatif agar dapat mencukupi kebutuhan nasional, karena kebutuhan energi nasional semakin hari semakin meningkat. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Nah, meningkatnya kebutuhan energi nasional. Jadi, aku bahas lagi, kalau faktor utama yang mendorong Indonesia mengembangkan energi alternatif itu karena meningkatnya kebutuhan energi nasional. Karena kan dalam kita tuh kan di Indonesia nih, pasti pertumbuhannya itu lajunya itu sangat cepat sekali. Nah, pasti kalau misalkan pertumbuhannya lajunya sangat cepat, kebutuhan energinya pun akan butuh banyak nih. Jadinya, kenapa faktor yang membuat atau faktor yang mendorong Indonesia mengembangkan energi alternatif itu dikarenakan meningkatnya kebutuhan energi nasional. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Jadi jangan terkecoh ya soal-soal kayak gini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak, Kak. Oke, kita lanjut nih soal nomor 9. Soal nomor 9 ini pernah muncul atau keluar di soal SBMPTN tahun 2019. Soalnya adalah pengendalian eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan di Indonesia perlu digalakan. Karena kira-kira apa nih jawabannya ini? Dari antara 4 yang sudah diketahui. Oke, ada yang jawab A. Jawab A semua nih. Ada yang jawab opsi lain nggak? Oke. Yang E, Kak. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab E. Oke. Kita keep ya jawaban-jawabannya. Sekarang kita langsung ke pembahasan. Nah, eksploitasi sumber daya alam yang tak terbarukan akan menyebabkan kehabisan atau kelangkaan, yang itu akan menjadi masalah besar nih bagi hajat hidup orang banyak. Maka kita harus mengendalikan eksploitasi sumber daya alam yang tak terbarukan, karena yang pertama, opsi pertama, jumlah cadangan terbatas. Pasti suatu saat akan habis. Nah,
kan tadi sumber utama nih, jumlah yang utamanya ini udah mulai habis, berarti kita akan memakai kecadangan sumber daya alamnya. Kalau misalkan sumber daya alam itu kan walaupun cadangan juga itu nggak selalu ada nih, nggak pasti selalu ada, pasti akan habis juga kalau misalkan dieksploitasi secara besar-besaran gitu. Jadinya makanya harus yang ada namanya pengendalian eksploitasi itu agar jumlah cadangannya itu tidak terbatas. Berarti opsi yang pertama jawabannya benar. Kita lihat opsi kedua, yaitu sebarannya tidak merata. Jadi kalau misalkan kita mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran di suatu daerah nih, misalkan ambil contoh kita eksploitasi di daerah Jawa. Nah berarti misalkan kita eksploitasi bahan tambang A misalkan ya. Nah, kalau misalkan kita eksploitasi bahan tambang A di daerah Jawa nih, kemudian pasti bahan tambang yang diperlukan dari bahan tambang yang kita eksploitasi besar-besaran ini pasti akan akan habis, atau jadi sumber-sumber energi yang berasal dari bahan tambang A ini tidak akan terpenuhi dengan secara baik. Makanya penyebarannya pun tidak akan merata di berbagai daerah karena eksploitasi besar-besarannya itu terjadi di satu daerah saja gitu. Jadi opsi yang kedua benar. Oke, kita lanjut ke opsi yang ketiga, yaitu pembentukannya berlangsung sangat lama. Karena bahan galian yang ada di Indonesia ini biasanya punya jangka waktu yang lama nih untuk berprosesnya. Makanya pembentukannya itu berlangsung sangat lama, dan nggak mungkin kan kita menunggu sampai waktu lama itu. Ntar di saat kita lagi nunggu, terus kita akan menggunakan apa nih untuk kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Makanya diperlukan yang namanya pengendalian eksploitasi. Oke, opsi yang keempat adalah antisipasi pertumbuhan kebutuhan. Di masa depan jumlah penduduk kan akan semakin banyak nih, semakin meningkat, sehingga kebutuhan akan sumber daya alam pun akan semakin meningkat. Makanya diperlukan yang namanya pengendalian eksploitasi sumber daya alam. Gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang semua jawabannya benar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kak, antisipasi itu apa? Antisipasi itu seperti pencegahan. Pencegahan pertumbuhan kebutuhan. Gitu. Kasih, Kak. Atau jaga-jaga aja, kalau misalnya bahasa kita itu kayak jaga-jaga. Oke, soal yang terakhir nih. Soal nomor 10. Rendahnya potensi sumber daya energi geotermal di wilayah Pulau Kalimantan karena ini keluar di soal SBMPTN tahun 2018. Kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya apa? Geotermal itu panas bumi ya, energi panas bumi. Kira-kira apa? Yang D, Kak. Yang D. Oke. D. C. Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Kak. D, Kak. D. Oke, kita keep ya ini jawaban-jawabannya. Sekarang kita langsung ke pembahasan. Energi geotermal atau energi panas bumi itu dihasilkan dari aktivitas vulkanisme atau magma dan juga batuan panas yang berada di bawah kerak bumi. Pulau Kalimantan bukanlah daerah pertemuan lempeng, sehingga tidak ada aktivitas tektonik dan juga aktivitas vulkanik. Maka potensi sumber daya energi geotermal di wilayah Kalimantan itu sangat rendah. Jadi alasannya kenapa rendahnya potensi sumber daya energi geotermal di wilayah Pulau Kalimantan itu dikarenakan tidak adanya aktivitas vulkanisme. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke. Karena ini udah sampai soal ke-10 dan ini adalah soal terakhir. Terus teman-teman ada yang mau, sebelumnya teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Terkait tentang terjagol, TBK, atau tentang materi-materi geografi? Ada yang belum dipahami? Atau kita cukupkan aja sampai sini? Kak, tadi di chat ada yang nanya batu gamping itu apa? Oke, batu gamping itu adalah salah satu bahan galian ya. Bahan galian. Aku boleh stop share screen dan aku mau ngeliatin wujudnya nggak? Boleh ya? Boleh. Boleh, Kak. Oke. Bentar ya.
Nah, ini share screen aku kelihatan? Kelihatan, Kak. Nah, ini adalah contoh dari batu gamping atau biasanya disebut sebagai batu kapur. Gitu. Jadi bentuknya ini warna putih, kayak gitu. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan lagi atau belum puas nih kira-kira dari jawabannya? Tadi batu gamping itu di mana, Kak? Lupa. Batu gamping. Bentar. Sulawesi. Sulawesi, betul. Betul sekali. Makasih, Kak. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak kira-kira? Oke, nih ada yang nanya nih. Kalau untuk dapat soal-soal SBMPTN tahun-tahun sebelumnya itu dari mana ya? Oke, kalau aku pribadi biasanya soal-soal SBMPTN tahun-tahun lalu itu aku dapatnya dari Twitter. Dari Twitter banyak banget tuh biasanya yang suka sharing atau dari grup-grup Telegram. Misalkan kalian cari aja nih grup-grup Telegram ambis-ambis gitu. Nah, biasanya di situ banyak banget sharing-sharing soal-soal SBMPTN tahun-tahun lalu. Atau bisa juga kalian cari di Google soal-soal SBMPTN geografi atau soal-soal SBMPTN pelajaran lain, di situ biasanya banyak soal-soal tahun lalu. Gitu. Oh ya, untuk kalian ambis boleh, tapi jangan lupa ya kesehatan kalian, soalnya kalau sebelum UTBK itu mental kalian tuh benar-benar diuji banget, karena pasti dapat gedoran dari mana-mana. Gitu. Oke, kira-kira kayaknya cukup segitu aja ya, ada mau ditekan lagi nggak? Cukup, Kak. Cukup, Kak. Oke, kalau gitu semangat terus buat teman-teman, makasih yang udah join. Kak, materinya ntar dikirim ke Telegram kan ya? Iya, ntar aku kirim ke Telegram. Soalnya tadi agak telat masuk. Oh iya, ntar ada streaming YouTube-nya juga. Oke. Oke, makasih ya teman-teman yang udah join. Semangat semuanya. Makasih, Kak. Iya, Makasih, Kak. Makasih, Kak. Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak.